Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pengertian PPh pasal 21. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Subjek pajaknya meliputi pegawai, bukan pegawai, pensiunan, dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP, PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Salah satu tujuan utama dari penerapan akuntansi PPh pasal 21 adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan perusahaan atau entitas, terutama dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, urgensi penerapan akuntansi PPh pasal 21 ini tidak hanya sebatas untuk mematuhi regulasi perpajakan, tetapi juga berperan dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Melalui pencatatan yang sistematis dan akurat, perusahaan dapat memberikan laporan yang jelas mengenai beban pajak yang ditanggung, dan selanjutnya ada dasar hukumnya. PPh pasal 21 ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya. Adapun dasar hukum yang mengatur PPh pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini adalah landasan utama yang mengatur seluruh aspek perpajakan di Indonesia, termasuk pengenaan pajak penghasilan dan penghasilan orang pribadi. Pasal 21 secara spesifik mengatur tentang kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang PPh. Yang ketiga itu 31 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21. Dasar hukum yang keempat adalah Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 tentang tata cara pemotongan, penyelesaian, dan pelaporan PPh pasal 21. Selanjutnya, yang menjadi peserta wajib pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh pasal 21. Yang ketiga, wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima dan atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Pemberian jasa ini meliputi yang pertama ada tenaga ahli, yang kedua pemain musik, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, moderator. Yang kelima ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Kemudian ada pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya. Selanjutnya, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat atau konferensi, peserta atau anggota suatu kepanitiaan, peserta pendidikan atau pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Yang kelima, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya, langkah untuk perhitungan PPh pasal 21.
Yang pertama itu tentukan penghasilan bruto, itu gaji pokok sama tunjangan. Yang kedua kurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang dipotong. Yang ketiga hitung penghasilan itu sebulan dan setahun kan, kurangi dengan PTKP-nya. Kemudian tetapkan tarif pajak progresif untuk menentukan PPh tarifnya. Untuk tarif pajak progresif, tarif pajak progresif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama 5% untuk pendapatan sampai 60 juta rupiah per tahun, kemudian 15% dari 60 juta sampai 250 juta per tahun, kemudian 25% dari 250 juta sampai 500 juta per tahun, kemudian 30% yaitu untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar per tahun, kemudian 35% untuk pendapatan per tahun di atas 5 miliar. Di bagian yang kurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang dipotong. Untuk komponen pengurang di biaya jabatan ini, pengertiannya adalah biaya jabatan atau biaya jabatan untuk poin 2, di mana dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang dipotong. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang tingkatan jabatannya, baik staf biasa maupun biaya jabatan ini. Biaya jabatan adalah istilah perpajakan yang berhubungan dengan PPh 21 pribadi dan telah diatur dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang PPh. Ketentuan besaran biaya jabatan yang dikurangi dari penghasilan bruto pegawai tetap telah diatur dalam PMK nomor 250 tahun 2008. Yang pertama, jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan berhenti bekerja. Yang kedua, jika seorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun kalender, maka biaya jabatan yang dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau status berhenti bekerja. Yang kedua, jika seorang telah berhenti bekerja dalam tahun kalender, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Untuk yang keempat, kurangi dengan PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak yang besarnya diatur dalam PMK nomor 10 tahun 2016 dengan ketentuan yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak pribadi, kemudian 4.500.000 untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Baik, dengan saya Ahmad Irham, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas dengan contoh kasus sederhana yang akan saya bahas. Di sini ada kasusnya si Joko, yaitu dengan gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. Dia punya kas sebesar 5.958.750 rupiah. Dan dengan utang PPh pasal 21-nya sebesar 41.260. Maka jadi kasusnya si Joko ini gini, gaji pokoknya 6 juta nih, maka biaya jabatannya itu 5% dikalikan dengan gaji pokoknya, yaitu sebesar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah ini bakal hasilnya 300.000, uang pensiunnya itu 150.000,
penghasilan neto sebulannya itu berarti 6 juta dikurang 300, maka hasilnya 5,7, 5.700.000. Penghasilan neto setahunnya 5.700.000 dikalikan dengan 12, maka hasilnya ada 68.400.000. PTKP-nya 58 juta karena K-nya 0. Penghasilan kena pajaknya, jadi penghasilan kena pajaknya itu ada di 9.900.000 dengan PPh terutang selama 1 tahunnya 496.000 dan PPh per bulannya Rp41.250. Itu contoh satu kasus sederhananya saja. Jadi beberapa kasus ini penjelasan saya. Semoga ini bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, karena ya memang dikatakan simple tidak terlalu simple, dikatakan mudah tidak terlalu mudah, namun dikatakan sulit juga tidak. Karena memang untuk PPh 21 ini kita akan terus berdampingan dengan PPh 21 ini. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada contoh kasus nyata untuk diskusi. Di sini boleh kita diskusi bersama-sama. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau mungkin ada jawaban sendiri untuk kasus ini, boleh dibantu untuk dijawab, boleh dibantu kita sama-sama untuk mendiskusikannya. Yaitu jadi si Arai ini memiliki gaji pokok sebesar 25 juta rupiah. Iuran pensiunan awalnya itu 1% dari gaji pokoknya. Iuran pensiun perusahaan itu 2% dari gaji pokoknya. Program asuransi seperti kematian, kecelakaan, JHT itu jaminan hari tua perusahaan, jaminan hari tua dan perusahaan sebesar 4,5%. Di sini statusnya itu si Arai ini punya 2 beban yang tertanggung. 2 beban yang tertanggung ini, maka tolong kita diskusikan bersama-sama untuk menghitung hasil neto bulan Arai, tentukan PPh terutang sebulannya, dan buat jurnal pembayarannya. Kami tunggu untuk jawabannya. Di sini ada selanjutnya ada peran PPh pasal 21 dalam akuntansi. Jadi peran PPh 21 itu dalam akuntansi adalah untuk mengurangi penghasilan bersih pegawai. Jadi pegawai mendapatkan gaji berapa, itu penghasilannya itu akan dikurangi sebagai pembayaran pajak untuk negara. Namun tetap dalam perhitungan, jika masih di bawah UMR maka tidak akan dikenakan pajak. Jadi masih ada ketentuan-ketentuan lainnya untuk pengurangan pajak PPh pasal 21 ini. Terus yang kedua ini ada menambah kewajiban perusahaan. Jadi sebenarnya pajak ini adalah kewajiban perusahaan untuk mengingatkan kepada karyawan. Jadi setiap karyawannya yang sudah di atas UMR dan sudah terkena pajak PPh 21, maka harus dikenakan pajak PPh 21. Dan diingatkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mendorong kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Dan setiap tahunnya karyawan akan dimintakan untuk pelaporan SPT tahunan yang dilaporkan ke Dirjen Pajak untuk melihat keuangannya, untuk melihat harta kekayaannya selama 1 tahun. Jadi peran-peran pasal PPh 21 ini ya
Tiga tadi mengurangi penghasilan karyawan, menambah karyawan perusahaan, dan mendorong kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan bisa tersampaikan dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.